warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Maulida dengan NIM 1912140008 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan menjelaskan sejarah kurikulum yang ada di Indonesia. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan melalui berbagi layar. Keberhasilan dari suatu kurikulum yang ingin dicapai sangat tergantung pada faktor kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru. Artinya, guru adalah orang yang bertanggung jawab dalam upaya mewujudkan segala sesuatu yang telah tertuang dalam suatu kurikulum resmi. Yang pertama, sejarah kurikulum pada tahun 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama yang lahir setelah masa kemerdekaan. Pada masa tersebut masih menggunakan istilah leerplan atau bahasa Belanda ketimbang istilah kurikulum. Rencana pelajaran ini berasaskan pada Pancasila. Rencana pelajaran 1947 ini baru digunakan di sekolah-sekolah pada tahun 1950. Yang selanjutnya, sejarah kurikulum pada tahun 1952. Pada fase ini, pendidikan sudah mulai menata tujuannya, yaitu fokus rencana pelajarannya. Tidak hanya pada pendidikan, watak, dan perilaku saja, aspek kognitif sudah mulai diperhatikan pada masa kurikulum 1952 ini. Sejarah kurikulum pada tahun 1964. Kurikulum ini dirancang pada akhir era kekuasaan Presiden Soekarno. Isu yang berkembang bahwa pada saat itu adalah bahwa pembelajaran akan dikonsep sedemikian rupa menjadi pembelajaran yang bersifat aktif, kreatif, dan produktif, sehingga para guru diwajibkan untuk membimbing peserta didiknya agar mampu memecahkan persoalan atau problem solving. Sejarah kurikulum 1968. Dalam penerapannya, kurikulum ini diserahkan pada masing-masing sekolah atau guru. Kurikulum 1968 secara nasional hanya memuat tujuan materi, metodik, dan evaluasi. Hal ini berarti kurikulum 1968 telah dikembangkan dalam proses non-105. Yang selanjutnya, sejarah kurikulum 1975. Dalam kurikulum ini, konsep pendidikan ditentukan dari pusat, sehingga para guru membuat konsep pembelajaran yang akan dilaksanakan. Selanjutnya, sejarah kurikulum 1984. Kurikulum ini juga disebut kurikulum 1975 yang disempurnakan. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar, di saat mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Sejarah kurikulum pada tahun 2004. Kurikulum yang dikembangkan pada tahun ini diberi nama kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi merupakan perangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi dan hasil belajar yang harus dicapai siswa, penilaian kegiatan belajar mengajar, dan pemberdayaan sumber daya. Dan yang terakhir adalah sejarah kurikulum KTSP. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah sebuah kurikulum operasional pendidikan yang disusun oleh dan dilaksanakan masing-masing satuan pendidikan di Indonesia. KTSP secara yuridis diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.